Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan gak ngantuk ya. Kenalin, nama aku Alicia Sabila, kalian bisa panggil aku Alicia. Sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian, pernah gak sih hubungan kalian yang awalnya dekat, tiba-tiba jadi renggang? Padahal gak ada masalah besar yang sedang terjadi. Kayak ada jarak di antara kita karena kita sama-sama diam. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang sering banget terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tapi jarang kita sadari. Apa sih Kak? Yaitu bagaimana kata bisa mendekatkan dan bagaimana diam bisa menjauhkan. Simak penjelasan aku selanjutnya ya. Jembatan itu diibaratkan sebagai komunikasi yang saling menghubungkan satu sama lain. Awal mulanya, jembatan pasti akan terasa kokoh, kuat, dan mudah dilewati oleh apa aja. Tapi jembatan itu nggak bisa bertahan sendiri. Butuh yang namanya perbaikan, pengecekan, bahkan perawatan. Nah, komunikasi itu sama seperti jembatan, sama-sama butuh perawatan. Satu obrolan kecil bisa menutup retakan, dan satu kejujuran bisa memperkuat kayu penyangganya. Hubungan kalian renggang tuh bukan karena udah saling gak sayang, tapi bisa aja karena sama-sama saling diam dan gak ada inisiatif untuk berbicara duluan. Bisa aja karena itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, komunikasi bukan sekadar berbagi kata, tapi bisa sama-sama saling mencurahkan isi hati, perasaan atas apa yang kita rasakan. Nah, bentuk dari komunikasi ini bukan hanya saling mendengarkan, tapi bisa aja dari gesturnya atau dari diamnya yang sering dibuat salah paham orang-orang. Nah, komunikasi itu bisa ke teman, keluarga, pasangan, bahkan ke orang yang baru kita kenal. Dalam hubungan, komunikasi sering bilang, aku hadir, aku peduli, dan aku ngerti kamu. Kak, apa sih pentingnya komunikasi itu? Nah, komunikasi itu penting karena untuk menghindari banyaknya asumsi-asumsi yang tidak benar. Nah, kenapa komunikasi itu penting? Karena tanpa adanya komunikasi, pasti banyak asumsi-asumsi yang meleset. Ibarat celana licin, pasti ada aja kesalahan yang kita perbuat dalam pengucapan kata. Nah, kenapa sih Kak komunikasi itu penting? Komunikasi itu penting tuh banyak manfaatnya. Yang pertama, kita bisa tahu arah tujuan hubungan. Yang kedua, kita bisa membuka isi hati kita tentang apa yang kita rasakan. Dan yang ketiga, untuk mengurangi pikiran-pikiran beban yang negatif. Banyak yang bilang kalau sayang pasti ngerti, padahal gak semua kita ngerti tanpa dijelasin, karena semua itu butuh penjelasan. Bagaimana komunikasi yang memiliki dampak? Pertama, dampak positif. Ketika komunikasi terjalin dengan baik, maka hubungan itu terasa lebih dekat, nyaman, terasa lebih hangat, dan saling percaya. Tapi gimana sih Kak kalau misalnya kita tuh jarang berkomunikasi? Pasti diam langsung mengisi tempatnya. Diam itu pelan tapi tajam. Diam itu kita bisa menebak-nebak tapi belum tentu benar dan membuat kita saling salah paham. Dan salah paham ini membuat kita hati menjauh tanpa kita inginkan. Seringkali yang awalnya teman dekat, keluarga, pasangan, atau bahkan orang baru itu pelan-pelan berubah menjadi asing karena bukan suatu masalah besar, tapi karena kita sudah saling tidak berbicara satu sama lain. Kemudian dalam sebuah komunikasi pasti muncul sebuah konflik. Banyak yang menyelesaikannya dengan cara bermacam-macam, seperti diam. Sebenarnya diam itu gak boleh loh teman-teman, gak bagus kalau dibiarkan terlalu lama. Karena dari orang yang diam itu pasti butuh waktu untuk menenangkan emosinya. Tapi semakin lama itu menjadi hal yang tidak baik karena bakal memperparah keadaan tanpa menjelaskan apa yang kita rasakan.
Padahal kadang cukup bilang aku nggak marah, hanya butuh waktu aja. Terus juga bisa aja tadi lagi mikir sesuatu yang butuh waktu juga sendiri gitu. Konflik itu wajar. Yang bikin hubungan retak itu bukan konfliknya, tapi cara kita menghindari permasalahannya. Bahasa cinta atau love language. Kadang sebuah komunikasi ini kurang nyambung bukan karena obrolannya itu kurang menarik atau tidak asik, tapi bisa aja love language-nya dari pembicara itu berbeda. Seperti ada yang butuh kasih sayang, ada yang butuh perhatian, ada yang butuh sentuhan, ada yang butuh kata-kata manis, dan ada yang butuh hadiah sebagai bentuk penghargaan atas apa yang dilakukannya. Tipe orang itu love language berbeda-beda karena menyesuaikan karakteristik dari mereka masing-masing. Nah, bisa disesuaikan nih tipe apa, love language apa yang kamu sukai agar obrolannya bisa nyambung satu sama lain dan bisa saling lebih dekat satu sama lain juga. Cara komunikasi mengubah jarak menjadi sebuah kedekatan. Nah, gimana sih Kak caranya? Komunikasi itu bukan perkara kita harus ngomong panjang lebar, itu bisa dianggap komunikasi. Tetapi kita bisa mencurahkan isi hati kita tuh tersampaikan semua gitu. Itu juga bisa dikatakan sebuah komunikasi. Berarti gimana tuh Kak caranya? Nah, yang pertama tuh kita dengerin tanpa ngegas. Kita juga tidak boleh yang namanya memotong perbicaraan seseorang ketika sedang berbicara dengan kita, sebagai sebuah bentuk penghormatan atas yang dia bicarakan. Yang kedua, sampaikan perasaan yang ingin kalian curahkan secara jelas agar semua tuh bisa jelas satu sama lain apa yang mau kalian bicarakan. Terus tanyakan juga nih, dia tuh tipe love language-nya apa, biar kita bisa menyesuaikan seperti yang kemungkinan menyesuaikan juga apa yang dia butuhkan. Terus yang keempat, lakukan deep talk meski jarang. Itu tuh perlu untuk mengetahui obrolan terdalam apa yang ingin kita sampaikan secara jelas. Yang ketiga, jangan menunda obrolan penting seperti minta waktunya tapi nggak dikasih waktu untuk berbicara tentang kejelasan sebuah hubungan, misalnya seperti HTS ya, HTS juga bisa tuh, karena tuh HTS itu hubungan tanpa status, dan ketika kita minta kepastiannya tentang hubungannya, si pasangan tersebut itu tuh tidak memberi kepastiannya, itu tuh tidak boleh guys, tidak boleh. Nah, selanjutnya kadang kata yang paling sederhana itu, gimana perasaan kamu hari ini? Dan aku di sini loh, siap dengerin kamu bercerita. Yang mana ini tuh bisa mengubah jarak yang awalnya jauh menjadi lebih dekat karena adanya sebuah obrolan kecil yang mengubah kebiasaan. Kalian penasaran gak sih sama contoh-contoh permasalahan dalam berkomunikasi itu apa? Simak ya, siapa tahu dari kalian tuh memiliki permasalahan yang serupa tapi kalian gak sadar. Yang pertama, dalam suatu organisasi, yaitu jarang ada info atau info yang mendadak, terus ada yang miskomunikasi, serta hasil yang berantakan dari kelalaian tersebut. Yang kedua, dalam pertemanan, sepertinya dari awalnya kita dekat, terus itu kita makin jarang berkomunikasi, dan seterusnya bisa menjadi asing. Terus kemudian ada dalam sebuah hubungan keluarga, yang mana itu tuh keluarga tuh pasti saling menyayangi satu sama lain, tapi bisa aja kita saling tidak mengobrol karena kesibukan masing-masing dan perubahan. Pesan yang bisa aku sampaikan,
yaitu ada sebuah kata-kata yang dimana hubungan itu seperti api kecil. Kalau dijaga dia akan makin membesar, kalau dibiarkan dia bakal padam. Komunikasi itu diibaratkan sebagai oksigen yang menjaga api itu tetap menyala, karena ketika kata hadir pada waktu yang tepat, dia bisa mengubah jarak menjadi kedekatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkannya sampai akhir. Bye bye.